Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Di tanah tandus yang sunyi dan tak berujung, ada puluhan ribu pembudidaya, pemandangan yang sangat mengejutkan. Jelas, orang-orang ini datang untuk Jiang Hongyan. Kritik, rahasia orang tua surga pasti sudah mengetahui posisi yang tepat di mana Jiang Hongyan berada. Ini menjelaskan mengapa begitu banyak pembudidaya ada di sini. Liu Jingning mengerutkan kening. F***CK yang disebut Old Man of Heaven Secret, saat urusan ini selesai, aku akan menghancurkan pavilion rahasia surga. Suke juga mengerutkan kening. Dia sangat terkejut. Saya tidak pernah berpikir di dunia kultivasi akan ada seseorang yang bisa membuat prediksi yang akurat. Kamu tidak bisa melakukan itu? Anda tidak mungkin menjadikan diri Anda musuh pavilion rahasia surga. Jika Anda melakukannya, kemanapun Anda pergi, Anda akan berada dalam bahaya. Seru Liu Jingning. Ya, orang tua rahasia surga mungkin bukan orang yang paling kuat, tapi tidak ada yang sekuat dia. Bahkan orang-orang kuat dari Form Synthesis Stage meminta bantuan atau saran darinya dari waktu ke waktu. Ah, benarkah? Jika dia benar-benar sekuat itu, mengapa dia tidak meramalkan konsekuensi dari menyinggung perasaanku? Suke mencibir. Jelas, dia tidak bercanda tentang pengeboman pavilion rahasia surga. Dia tahu bahwa dia sudah tumbuh cukup kuat untuk melakukannya. Liu Jingning hanya mengira dia berbicara omong kosong. Kunjungi freewebnovel.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Rupanya Patua Rahasia Surga bisa memprediksi hampir segalanya, tapi dia tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi padanya. Saya tidak tahu, seseorang mengatakan ini semacam aturan. Setiap kali dia membuat prediksi, umurnya dipersingkat. Jadi jika Anda ingin meminta bantuan darinya, Anda harus memberinya semacam ramuan yang menggandakan umurnya. Jika Anda berani menyinggung perasaannya, Anda hanya akan menjadikan diri Anda musuh banyak orang. Saya tidak takut, teriak Suke. Dia tidak meragukan seberapa kuat rahasia orang tua surga itu. Nyatanya, dia tahu bahwa Jiang Hongyan berada dalam situasi yang jauh lebih berbahaya daripada yang pernah dia duga. Untuk meminta bantuan dari orang tua rahasia surga, Anda harus membayar mahal. Meski begitu, untuk mengetahui keberadaan Jiang Hongyan yang tepat, dia masih memilih untuk bertanya, yang jelas menunjukkan bahwa para pembudidaya ini sangat bertekad untuk membunuh Jiang Hongyan. Bang! Tiba-tiba, seorang pemuda berbaju hitam muncul di langit. Dia terlihat sangat tampan tetapi memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Di antara alisnya, ada tanda nyala api. Di tangannya, ada Fang Tianji merah. Dia adalah putra suci dari Sekte Iblis Surgawi, Xiao Munan, seru seseorang. Saya mendengar bahwa dia pergi ke abis yang melahap darah untuk melakukan kultivasinya dalam pengasingan. Saya tidak akan pernah mengira dia sudah kembali. Ya ampun, pria lain berseru. Dia berada di level ke-9 dari tahap pelatihan Void. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, dia pasti akan menjadi pria termuda di tahap sintesis bentuk. Aku meragukan itu. Anda tahu di keluarga Jiang, keluarga Gong, dan keluarga Bai, bahkan di Sekte Bunga dan Bulan Ilusi, fraksi Utopia, Pavilion Rahasia Surga, dan fraksi Kehancuran Empat Arah, sudah ada banyak putra suci atau perawan suci yang berada di tingkat ke-8 atau ke-9 dari tahap pelatihan Void. Dalam waktu kurang dari 1 abad, mereka semua akan melangkah ke tahap sintesis bentuk. Seperti kata pepatah, gelombang yang datang kemudian lebih kuat dan lebih tinggi. Mungkin setelah 1000 tahun, akan ada putra suci atau perawan suci yang kuat yang akan melangkah ke alam spiritual. Bang, bang, bang. Seorang wanita muda yang cantik muncul di udara dan berjalan menuruni tangga yang tak terlihat. Setiap kali dia mengambil langkah, teratai biru yang lembut mekar di samping kakinya. Dia adalah perawan suci dari keluarga Bai. Tampaknya dia sudah menguasai seni penilaian harta karun Azure Lotus. Betapa luar biasa! Setiap langkahnya mencerminkan konotasi Tao. Saya yakin jika dia melangkah ke tahap sintesis bentuk, dia akan menjadi yang terkuat. Seni penilaian harta karun teratai Azure itu sendiri adalah mantra yang sangat kuat. Sejauh yang saya ketahui, tuannya bisa menjadi murid Kaisar King. Orang-orang sudah mulai berbicara. Seiring waktu berlalu, semakin banyak putra suci dan perawan suci dari fraksi kuat lainnya tiba. Suke dan Liu Jingning diam-diam bersembunyi di antara kerumunan. Mereka belum berubah kembali ke bentuk aslinya, jadi belum ada yang mengenali mereka. Di antara kerumunan, Suke melihat Qin Ji, perawan suci dari Sekte Bunga dan Bulan Ilusi, dan Xiao Taixuan, putra suci dari Sekte Naga Hijau 8 Arah. Suke tersenyum pada Liu Jingning.
Maksudku, jika aku membunuh semua putra suci dan perawan suci di sini, apakah akan terjadi gempa besar di benua timur? Mendengar ini, Liu Jingning tercengang. Jaga dirimu, mereka tidak semudah itu untuk dihadapi. Dia percaya Suke memiliki kemampuan untuk membunuh mereka semua. Alasan dia meminta Suke untuk bersikap baik adalah karena dia tidak ingin dia diburu kemanapun dia pergi. Aku juga tidak semudah itu untuk dihadapi. Kamu harus menunggu sampai kamu melangkah ke tahap pelatihan Void. Saya tahu Anda memiliki banyak trik, tetapi Anda bahkan tidak bisa mengalahkan saya. Anda tidak memiliki konotasi Tao? Liu Jingning berkata dengan dingin. Konotasi Taois? Suke agak bingung. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua muncul, dan gelombang energinya tiba-tiba menutupi seluruh tempat. Kerumunan menahan napas dan menatap lelaki tua itu. Selamat pagi, setiap orang. Saya Jiang Yushu, kepala keluarga Jiang. Saya yakin kita semua berkumpul di sini hari ini untuk alasan yang sama. Jiang Yushu berhenti dan menggelengkan kepalanya. Saya harus mengakui bahwa Jiang Hongyan memang telah menyebabkan banyak masalah bagi keluarga saya, dan saya sedih memilikinya sebagai anggota keluarga saya. Jika kita mengizinkannya melangkah ke level yang lebih tinggi, saya pikir seluruh benua timur akan dikutuk. Rahasia orang tua surga telah memberitahu saya bahwa Jiang Hongyan akan mengalami kesengsaraannya besok. Saya harap Anda semua dapat berusaha membantu saya membunuhnya, dan saya akan sangat menghargai Anda melakukannya. Dia benar, bahkan kami keluarga Gong dan keluarga Bai juga terseret ke dalam pertengkaran, dan saya pikir ini ada hubungannya dengan Jiang Hongyan. Saya senang untuk mengatakan bahwa keluarga Jiang telah melakukan pekerjaan yang cukup baik mencoba memberi kompensasi kepada kami. Seperti yang Anda semua lihat, Jiang Hongyan hanya berada di tahap transformasi bayi dan dia sudah mampu menyebabkan masalah bagi kita. Jika kita mengizinkannya melangkah ke tahap pelatihan Void, seluruh benua timur akan kacau balau. Jadi tidak peduli betapa berbahayanya lembah pemakaman surgawi, kita harus bekerja sama untuk membunuh Jiang Hongyan. Mendengar ini, semua murid di 3 keluarga berteriak, bunuh Jiang Hongyan. Melihat ini, wajah Suke menjadi gelap. Mengapa ketiga keluarga membuat aliansi satu sama lain? Sepertinya rencanamu tidak berhasil. Saya pikir keluarga Jiang pasti telah melakukan banyak hal untuk menghibur keluarga Gong dan keluarga Bai. Liu Jingning menggelengkan kepalanya. Suke mencibir, aku tidak akan membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tunggu dan lihat, aku akan membuat mereka bertarung satu sama lain segera. Tenang, kita harus mencari tahu di mana Jiang Hongyan berada. Liu Jingning berkata dengan tergesa-gesa. Budfest khawatir, dia benar. Suke berpikir sejenak dan mengangguk. Dia punya banyak cara untuk membuat ketiga keluarga saling membenci lagi, tetapi jika dia benar-benar melakukannya, dia akan mengekspos dirinya sendiri dan yang lebih penting, dia tidak akan bisa menghentikan rencana mereka untuk membunuh Jiang Hongyan. Saat itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain lari, dan dia akan gagal menyelamatkan Jiang Hongyan. Hal terpenting yang harus saya lakukan adalah menemukan Jiang Hongyan, lalu saya akan membunuh mereka semua. Setelah membunuh semua pembudidaya tahap pelatihan Void, saya pikir saya akan mendapatkan banyak pengalaman berharga. Memikirkan hal ini, Suke tersenyum. Ketika Suke dan Liu Jingning meninggalkan daerah itu, banyak pembudidaya berkumpul, mereka tidak menonjolkan diri dan tidak menarik perhatian banyak orang. Di tempat yang ramai dan ramai seperti itu, para pembudidaya terus-menerus datang dan pergi. Beberapa orang pergi untuk mengintai lembah pemakaman surgawi terlebih dahulu. Beberapa orang memutuskan untuk pergi secara mendadak. Namun, Suke, yang pergi bersama Liu Jingning dan seekor anjing, sedikit menarik perhatian. Apa? Pria yang baru saja pergi terlihat cukup familiar, seorang pria bergumam pada dirinya sendiri dari belakang Suke dengan cemberut. Seseorang di sampingnya berbalik dan melirik. Sialan, dia berkata, saya tahu dia penipu petir. Sialan, tidak heran dia begitu akrab denganku. Saya ingat ketika dia melarikan diri, dia membawa seekor anjing bersamanya. Tepat, pantat anjing itu botak, itu dia. The Lightning Rock ada di sini? Ayo kalahkan dia, kita harus menghapus pria tercela ini dari dunia ini. Banyak orang yang terluka oleh petir yang dimaksudkan untuk Suke tiba-tiba mengenalinya. Dan mereka sangat marah. Untungnya, sebagian besar pembudidaya datang ke sini dengan kekuatan utama keluarga besar dan sekte, jadi mereka belum pernah melihat Suke sebelumnya. Mereka yang tersambar petir adalah para pembudidaya yang ditemui Suke setelah berangkat dari Desolation City. Oleh karena itu, jumlah mereka tidak terlalu banyak, dan keributan mereka tidak menarik perhatian kebanyakan orang. Juga, sebagian besar pembudidaya yang telah disiksa oleh Suke masih berada di kota kehancuran.
Sekitar 100 pembudidaya segera membentuk tim balas dendam. Mereka mulai mengejar Suke, berteriak, bunuh Lightning Rock dengan amarah. Mereka yang tidak terlibat cukup penasaran dan mulai bertanya tentang Lightning Rock. Tembakan besar dari keluarga besar dan sekte juga terganggu oleh kebisingan. Setelah mengetahui bahwa mereka mengejar seorang pria yang selalu menikam orang lain dari belakang, orang-orang besar itu segera kehilangan minat. Lagi pula, tujuan utama keberadaan mereka di sini adalah untuk membunuh Jiang Hongyan. Sebagai seorang kultivator yang telah mencapai puncak tahap transformasi bayi, Jiang Hongyan tidak pantas mendapatkan pemandangan sebesar itu. Namun, identitas dan bakat Jiang Hongyan sama-sama terlalu luar biasa. Keluarga Jiang khawatir Jiang Hongyan akan merebut kembali kekuasaan setelah melewati kesengsaraannya. Keluarga dan sekte besar lainnya khawatir bahwa kembalinya Jiang Hongyan dapat memperkuat keluarga Jiang, yang dapat menghilangkan keseimbangan di antara mereka. Oleh karena itu, mereka semua berbagi target yang sama, dan mereka hanya bisa tenang setelah kematian Jiang Hongyan. Bagian terpenting dari aliansi antara Putra Suci dan Perawan Suci ini adalah kesepakatan mereka bahwa orang yang membunuh Jiang Hongyan akan menjadi Putra Suci atau Perawan Suci nomor 1 di benua timur. Jadi, keluarga besar dan sekte sangat mementingkan masalah ini. Tampaknya mereka datang ke sini untuk membunuh Jiang Hongyan, tetapi sebenarnya mereka ingin membantu dan melindungi Putra Suci dan Perawan Suci mereka yang terhormat ketika mereka memperjuangkan reputasi nomor 1 di benua timur. Jiang Hongyan cukup baik pada tahun-tahun itu. Sayang sekali seni sihirnya tidak lengkap. Aku pasti akan menjadi orang yang membunuhnya. Xiao Munan, Putra Suci dari Sekte Iblis Surgawi, berbicara dengan dingin dengan ekspresi dingin. Suaranya jenuh dalam aura sombong dan mendominasi. Saat dia berbicara, beberapa pembudidaya di tahap inti emas dan tahap bayi asli menjadi sangat pucat seolah-olah mereka telah dibebani oleh tekanan yang sangat besar. Tuan Xiao sangat agung, Perawan Suci dari keluarga Bai menjawab dengan senyum tipis. Namun, saya ingat Anda pernah mencoba merayu Jiang Hongyan. Tapi pacaranmu ditolak, kebencianmu berasal dari cintamu kan? Kata-katanya menyebabkan kegemparan di antara semua orang yang mendengarkan. Apakah Putra Suci dari Sekte Iblis Surgawi mencoba merayu Jiang Hongyan? Apakah pacarannya ditolak? Tuhanku, saya tidak menyangka hal seperti itu bisa terjadi pada Xiao Munan yang agung. Wajah Putra Suci dari Sekte Iblis Surgawi menjadi gelap. Rupanya, Bai Lingrui memprovokasi dia dengan mengungkit masalah memalukannya. HMPH, saya terlalu muda dan terlalu naif saat itu. Tapi saya ingat Anda adalah peniru yang mengikuti Jiang Hongyan pada tahun-tahun itu. Anda selalu memanggilnya Saudari Hongyan, sehingga Anda bisa mendapatkan ramuan darinya. Karena hubungan antara kamu dan dia sangat baik, kenapa kamu ada di sini sekarang? Putra Suci dari Sekte Iblis Surgawi mendengus sinis. Kata-katanya mengejutkan semua orang. Bahkan Bai Lingrui yang kuat dulunya adalah seorang gadis kecil yang mengikuti Jiang Hongyan. Dia adalah penerus seni penilaian harta karun teratai Azure. Saya tidak berharap masa lalunya termasuk ini. Gadis kecil itu telah berevolusi menjadi Perawan Suci yang datang ke sini untuk membunuh Jiang Hongyan. Wajah Perawan Suci dari keluarga Bai juga menjadi gelap. Namun, segera senyum polos dan manis muncul di sana. Seperti yang kamu katakan, aku masih gadis kecil di tahun-tahun itu. Bagaimana saya bisa tahu arti dihantui oleh kesialan? Sekarang saya sudah dewasa dan tahu saya harus memikirkan kepentingan benua timur. Saya tidak bisa membiarkan Jiang Hongyan mengubah benua timur menjadi tanah yang malang. Mendengar kata-katanya, para penonton mengangguk setuju. Benar, dia masih gadis kecil saat itu. Bagaimana dia bisa tahu keseriusan masalah ini? Namun, beberapa orang masih mencibir padanya. Bai Lingrui bukanlah gadis lugu. Dia tampak sederhana dan naif, tetapi sebenarnya dia adalah wanita yang licik dan jahat. Tawa tak terkendali meledak di kerumunan saat ini. Apakah kamu benar-benar menikmati permainan anjing makan anjing ini? Dengan sehelai rumput di mulutnya, seorang pria berbaju putih bersandar di pohon dan menatap mereka dengan humor. Xiao Munan dan Bai Lingrui langsung marah. Huang Zaitian, apakah kamu ingin mati? Datang ke sini dan mari kita bertarung. Huang Zaitian. Orang-orang terkejut. Pemuda bandel ini adalah Huang Zaitian, penjaga gedung Carefree. Banyak orang menjadi serius. Gedung Carefree bukanlah kekuatan besar di benua timur. Namun, keluarga besar dan sekte tidak ingin menyinggung perasaannya. The Carefree Building didirikan oleh sekelompok kultivator jenius. Salah satu dari mereka dapat bertindak sebagai putra suci atau perawan suci dalam keluarga atau sekte besar manapun. Namun, mereka memilih untuk mendirikan gedung Carefree sebagai gantinya.
Alasan mengapa keluarga besar dan Seth tidak menyinggung perasaan mereka adalah karena gedung Carefree akan menjadi sangat kuat di masa depan. Bahkan jika mereka tidak memiliki pembangkit tenaga listrik di tahap sintesis bentuk sekarang, ketika para pembudidaya jenius ini akhirnya mencapai tahap itu, gedung Carefree akan menjadi kekuatan paling mengerikan di benua timur. Jika gedung Carefree sebelumnya ditemukan oleh keluarga besar atau sekte, mereka akan tersingkir. Sekarang para pembudidaya jenius ini telah mencapai tahap pelatihan Void, jadi tidak mungkin bagi keluarga besar atau sekte untuk memusnahkan gedung Carefree. Huang Zaitian ini hanyalah penjaga gedung Carefree. Dikabarkan bahwa kekuatannya bisa menyamai kekuatan Xiao Munan dan pembangkit tenaga listrik lainnya. Oleh karena itu, Huang Zaitian juga seorang kultivator yang luar biasa di antara para putra suci saat ini. Saya tidak punya waktu untuk bermain dengan Anda, kata Huang Zaitian dengan muram. Kamu membuat keributan saat berburu Jiang Hongyan. Itu mengejutkan kepala gedung kami, yang datang ke sini untuk memeriksanya. Kami tidak punya pilihan selain mengikutinya. Apakah Dong Genji juga ada di sini? Sikap semua orang berubah. Bahkan ekspresi para tetua dari keluarga besar dan sekte menjadi gelap. Dong Genji adalah nama yang membuat banyak orang merasa takut. Bahkan beberapa putra suci dan perawan suci menjadi ketakutan setelah mendengarnya. Sebagai kepala bangunan gedung Carefree, dia juga merupakan inti dari para pembudidaya jenius seperti Huang Zaitian. Sekarang dia berada di level 9 dari tahap pelatihan Void. Dikatakan bahwa dia pernah bertarung melawan 8 putra suci pada saat yang sama yang tahap kultivasinya identik dengannya. Alih-alih dikalahkan, dia menang dan melukai serius 3 putra suci. Dong Genji adalah pria yang sangat kejam. Berpenampilan necis, dia bisa berbicara dengan riang dan bercanda dengan siapapun sambil menyembunyikan belati di senyumnya. Apakah si munafik Dong Genji juga ada di sini? Kenapa dia tidak muncul? Seseorang tertawa terbahak-bahak. Itu adalah Xiao Taixuan, putra suci dari Sekte Naga Hijau 8 Arah. Kata-katanya segera membungkam seluruh area. Huang Zaitian menjadi serius dan menatap Xiao Taixuan dengan senyum dingin. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Banyak orang tahu Dong Genji adalah seorang munafik. Tapi hanya sedikit orang yang berani mengatakan itu, dan Xiao Taixuan adalah salah satunya. Xiao Taixuan, bukankah kamu terlalu tidak memaafkan? Tanya Huang Zaitian. Kepala bangunan kami baru saja melukaimu dengan serius dan membuatmu memuntahkan darah selama persidangan. Apakah perlu memfitnahnya seperti ini di depan umum? Apakah Anda seorang pria yang tidak mampu kehilangan? Dia mendengus. Dia mungkin membuatku memuntahkan darah, tapi aku juga merusak artefak magisnya. Dia tidak ingin muncul sekarang. Mungkinkah dia masih merindukan Jiang Hongyan dan akan menemuinya sekarang? Apakah Dong Genji memuja Jiang Hongyan? Kerumunan benar-benar bingung. Namun, beberapa orang dalam tahu Jiang Hongyan adalah yang teratas di antara rekan-rekannya dan Dong Genji adalah nomor 2. Dia adalah bakat langka yang sedikit lebih rendah dari Jiang Hongyan. Dong Genji juga memuja Jiang Hongyan. Dia telah mencoba merayu Jiang Hongyan, tetapi semua usahanya sia-sia. Rintik. Saat ini, Huang Zaitian perlahan berdiri di atas pohon. Dia bertepuk tangan dan mengabaikan tetua dari keluarga besar dan sekte, dengan dingin berkata, memang, kepala gedung kita bersama Jiang Hongyan sekarang. Saya di sini untuk menyampaikan pesan untuknya, Anda dapat mencegah Jiang Hongyan melewati kesengsaraannya dan Anda dapat merusak pencapaian kultivasinya. Namun, orang yang membunuhnya akan menjadi musuh gedung Carefree. Mendengar kata-katanya orang banyak tersentak. Dong Genji benar-benar jahat. Novel akan diupdate terlebih dahulu di website ini. Kembalilah dan lanjutkan membaca besok, semuanya. Jelas, Dong Genji tidak ingin mencegah orang lain menghentikan Jiang Hongyan melalui kesengsaraannya, dan dia tidak keberatan orang lain menghancurkan kultivasinya. Ini menunjukkan bahwa dia juga ingin menghilangkan kemalangan yang disebabkan oleh Jiang Hongyan. Setelah kultivasi Jiang Hongyan dihancurkan, dia akan menjadi wanita biasa, dan dia tidak lagi menjadi ancaman bagi faksi atau keluarga manapun di seluruh benua timur. Jiang Hongyan selalu menjadi yang paling berbakat di antara teman-temannya, dan tidak ada yang pernah melampaui dia tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Dong Genji juga tidak, dan yang terpenting, dia gagal memenangkan hati Jiang Hongyan. Sekarang Jiang Hongyan telah kembali dan Dong Genji masih tidak bisa memaksanya untuk menyerah, bahkan jika dia hanya berada di level tertinggi dari tahap transformasi bayi. Tetapi jika kultivasi Jiang Hongyan akan dihancurkan, Dong Genji dapat dengan mudah mendapatkannya. Sekarang semua orang bertekad untuk mengambil nyawanya. Jika Dong Genji berhasil menyelamatkan nyawanya, ada kemungkinan besar dia akhirnya bisa memenangkan hatinya.
Ini telah membuat banyak pembudidaya saat ini sangat iri karena mereka semua ingin memenangkan hati Jiang Hongyan. Dia adalah wanita yang sangat cantik dan mulia. Tetapi hanya sedikit orang yang hadir yang berani menentang Dong Genji karena tampaknya agak bodoh memperjuangkan seorang wanita dengan risiko menyinggung orang-orang dari gedung Carefree. Jika kami berhasil menyelamatkan nyawa Jiang Hongyan, kata Huang Zaitian, kami akan sangat bersedia mengizinkan 10 pembudidaya masuk ke gedung Carefree. Jika ada yang berani menentang kami pasti akan membuatnya menderita. Menit berikutnya, dia berangsur-angsur menghilang. Mendengar ini, orang-orang yang hadir mulai berubah pikiran. Masuk ke gedung Carefree benar-benar sesuatu. Semua orang tahu bahwa sangat sulit untuk masuk. Orang-orang di gedung Carefree semuanya sangat arogan dan memandang rendah putra suci dan perawan suci yang mereka anggap tidak cukup berbakat. Meskipun putra suci dan perawan suci yang sangat kuat itu sama sekali tidak peduli dengan gedung Carefree, beberapa dari mereka, dan bahkan tetua yang kuat, mulai berubah pikiran. Jika murid dari fraksi atau keluarga tertentu bergabung dengan Carefree Building, fraksi atau keluarga tersebut akan mendapatkan sekutu yang kuat. Tiba-tiba, 3 lelaki tua dari 3 keluarga besar, serta para pembudidaya kuat lainnya dari berbagai fraksi, saling memandang. Mereka dengan lembut menggerakkan bibir mereka dan mulai saling mengirim pesan suara. 10 orang berkesempatan masuk ke Carefree Building. Ini benar-benar sesuatu. Saya pikir kita harus mempertimbangkan untuk menjaga agar Jiang Hongyan tetap hidup. Suke, Liu Jingning, dan Budfest hendak memasuki lembah pemakaman surgawi. Di antara 2 gunung besar, ada pintu masuk besar ke lembah pemakaman surgawi. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani mendekati pintu masuk. Ketika Suke dan Liu Jingning tiba di pintu masuk, mereka menemukan ratusan orang berkumpul di depannya. Sebagian besar dari mereka telah dikirim oleh keluarga atau fraksi berpengaruh untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tidak jauh dari pintu masuk, ada seorang wanita cantik dan mulia duduk di antara bunga-bunga. Jiang Hongyan, seorang wanita yang memiliki kecantikan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun, dan seorang wanita yang diincar oleh hampir semua orang di benua timur. Hongyan, Suke berseru dan mendarat. Suke tidak melihat Hongyan selama beberapa bulan, dan dia terkejut menemukan bahwa Hongyan telah tumbuh lebih kuat dan cantik daripada ketika dia kembali ke Gunung 5 Elemen. Tapi segera, senyum di wajah Suke membeku. Jiang Hongyan duduk agak dekat dengan pintu masuk, yang agak berbahaya. Hanya beberapa meter jauhnya, berdiri seorang pemuda tampan. Jiang Hongyan fokus pada kultivasinya dan tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Pria muda tampan yang berdiri di depannya menatap mata Hongyan, seolah-olah dia sedang mengagumi sesuatu yang menjadi miliknya. Liu Jingning terkejut. Aku tidak pernah mengira dia akan datang ke sini. Kemudian dia menoleh ke Suke dan berkata, "Keke kecil, kamu telah bertemu lawanmu kali ini. Anda tahu, Hongyan tidak pernah kekurangan pengejar." Terus, pria muda itu, dibandingkan denganku, bukan apa-apa. Suke mencibir. Jika bukan karena tidak ingin mengganggu Hongyan, dia pasti sudah maju untuk memukul pria itu. Dia Dong Genji, putra suci yang paling kuat di antara kita dan pemimpin gedung Carefree. Bahkan aku tidak bisa mengalahkannya. Liu Jingning tersenyum pada Suke. Dia menemukan situasi ini, di mana Suke bertemu tandingannya untuk pertama kalinya, agak menarik. Jelas, maksudnya Suke tidak mungkin bisa mengalahkannya. Dong Genji, nama yang aneh, Suke mencibir. Mendengar ini, Liu Jingning memutar matanya. Namamu terdengar lebih aneh lagi. Ngomong-ngomong, saat Dong Genji lahir, ada sepotong batu giok di dalam mulutnya. Di permukaan batu giok, ada 2 karakter, Genji atau Genji. Ini bahkan mengejutkan rahasia Patua Surga. Dia datang untuk melihat bayi itu dan meramalkan masa depannya. Bisakah Anda menebak apa yang dia katakan? Bayinya bengkok, tapi masih bisa diselamatkan? Apa? Liu Jingning bertanya, bingung. Bayi yang baru lahir dengan sepotong batu giok di dalam mulutnya, tidakkah menurutmu dia akan mati tercekik? Berhentilah berbicara omong kosong. Rahasia orang tua surga mengatakan Dong Genji adalah seorang penggarap abadi dalam kehidupan terakhirnya dan bahwa dia akan menjadi fondasi dunia kultivasi. Suke menatapnya dalam diam sejenak. Sudahlah, dia akhirnya berkata. Aku harus melihat bagaimana Hongyan. Saya ingin membuat beberapa persiapan untuknya sebelum kesengsaraannya datang. Suke melambaikan tangannya dan menuju ke pintu masuk. Liu Jingning tidak mengatakan apa-apa dan mengikutinya. Namun, Budfest tiba-tiba ketakutan saat menatap pintu masuk, dia mencoba mengingat sesuatu dan gagal melakukannya. Kemudian dia berhenti berpikir dan bergegas mengejar Suke. Jingning, aku tidak pernah mengira kamu akan datang ke sini.
Dong Genji mengabaikan Suke dan tersenyum pada Liu Jingning. Tetap saja, Suke berhasil menangkap senyum cabulnya, meski hanya berlangsung beberapa detik. Kamu pria kotor munafik, Suke mengutuk. Liu Jingning sudah terbiasa dengan senyum mesum dari laki-laki. Dia juga memperhatikan senyum Dong Genji dan tahu mengapa Suke mengutuk. Tapi dia tidak mengatasinya dan hanya tersenyum. Dong Genji, aku tahu kamu akan ada di sini, Liu Jingning katanya. Suke perlahan berjalan melewatinya dengan tatapan acuh tak acuh. Pada saat ini, Dong Genji menatap Suke dan berbicara dengan terkejut. Senang bertemu denganmu, namaku Dong Genji. Maaf, kamu. Liu Jingning tahu Suke sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia takut dia akan bertengkar dengan Dong Genji. Tepat ketika dia hendak memperkenalkannya pada Dong Genji, Suke tiba-tiba berseri-seri. Kamu sangat sopan, nama saya Wang Xichong, saya berasal dari fraksi surga yang meledak. Saya mengerti, Dong Genji balas tersenyum. Aku mendengarmu kemanapun aku pergi. Tidak mungkin, jawab Suke dengan sopan. Aku tidak terlalu terkenal. Melihat ini, Liu Jingning terkejut. Dia tidak terkejut dengan kata-kata Dong Genji karena dia tahu dia selalu menjadi pria yang sombong dan munafik. Sebaliknya, dia dikejutkan oleh Suke. Hanya beberapa detik yang lalu, Suke menyebut Dong Genji sebagai pria munafik. Dibandingkan dengan Dong Genji, dia munafik. Kakak Dong, aku melihatmu berdiri di sini. Apakah Anda melindungi Hongyan saya? Jika ya, saya sangat menghargai Anda melakukannya, kata Suke. Mendengar ini, baik Dong Genji maupun Liu Jingning tercengang. Dong Genji agak kesal, tapi saat berikutnya dia mengubah suasana hatinya dan tersenyum. Saya mengerti, Hongyan telah berbicara kepada saya tentang Anda. Kamu adalah Xiao Wangba? Mendengar ini, Liu Jingning segera mengetahui bahwa Dong Genji sedang melecehkan Suke secara verbal dan memaksakan sebuah senyuman. Begitu pula beberapa ratus pembudidaya yang berdiri di belakang. Mereka telah menyaksikan apa yang terjadi antara Suke dan Dong Genji dan sangat terkesan dengan reaksi Dong Genji. Tidak heran dia menjadi pemimpin gedung Karefri dan membuat banyak pembudidaya berbakat mengikutinya. Persetan dengannya, Suke, dia baru saja melecehkanmu, kamu tidak marah tentang ini? Butface berkata dengan marah. Suasana menjadi canggung. Saat ini, Butface mendapat ide dan menatap Dong Genji. Jadi, kamu adalah Xiao Jiba? Mendengar ini, Liu Jingning hampir tertawa terbahak-bahak. Wajah Dong Genji langsung menjadi gelap, dia dengan dingin melirik Butface. Beraninya kamu, Suke dengan marah memarahi Butface. Mendengar ini, baik Liu Jingning maupun Butface terkejut. Apa yang salah denganmu? Saya membantu Anda demi Tuhan? Pada saat yang sama, Suke berbalik dan tersenyum pada Dong Genji. Saya menyesal, dia baru saja bercanda, aku berjanji akan memberinya pelajaran nanti. Sebenarnya, saya juga mendengar Hongyan saya menyebut Anda adalah Genji Ba. Novel akan diupdate terlebih dahulu di website ini. Kembalilah dan lanjutkan membaca besok, semuanya. Desir. Seketika suasana menjadi canggung. Apakah kamu Genji, ACK? Tidak ada yang salah dengan pertanyaan itu. Namun, seperti Butface, Suke dengan sengaja menghentikan pengucapannya, yang membuat pertanyaannya terdengar seperti, apakah kamu seorang D** CK? Suke dan Butface mempermalukan Dong Genji dengan membuat nama depannya terdengar seperti DCK. Liu Jingning hampir tidak bisa menahannya. Dia segera berbalik dan tubuhnya sedikit gemetar. Jelas, dia berusaha yang terbaik untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Namun, para penonton yang berdiri di samping tertawa terbahak-bahak setelah jeda sesaat. Mereka tidak bisa menahan tawa, bahkan jika mereka takut akan kekuatan Dong Genji dan gedung Karefri. Dong Genji telah menjadi selebriti selama bertahun-tahun. Tak satu pun dari mereka mengharapkan namanya digunakan oleh Suke sebagai alat penghinaan. Sesama kultivator Wang, menurutku hubungan di antara kita tidak cukup baik sehingga kita bisa saling memanggil dengan nama. Mata Dong Genji penuh dengan niat membunuh. Namun, dia berhasil menahan amarahnya dan berbicara secara rasional melalui senyuman palsu. Nada suaranya, bagaimanapun, terasa lebih dingin dari sebelumnya. Liu Jingning berhasil dengan susah payah menahan tawanya. Dia akan berbalik untuk meringankan rasa malu mereka. Dia tahu betul bahwa Dong Genji adalah pria yang akan membalas dendam atas keluhan terkecil. Karena identitasnya yang istimewa, Suke akan mengalami kesulitan yang tiada habisnya jika menjadi musuh bebuyutan Dong Genji. Namun, sebelum dia sempat mengatakan sesuatu, Suke mengedipkan mata dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dikatakan saudara Dong benar. Saya tidak akan memanggil Anda dengan nama.
Omong-omong, saya pernah mendengar Anda memiliki Genji di mulut Anda ketika Anda lahir. Itu sebabnya mereka menamaimu Genji kan? Liu Jingning tertawa terbahak-bahak. Dia awalnya muak dengan Dong Genji, siapapun bisa merasa muak dengan orang munafik semacam ini. Namun, sebagai kepala gedung Karefri yang kuat dan licik, setidaknya Dong Genji dihormati oleh kebanyakan orang di permukaan. Tapi sekarang namanya telah diolok-olok oleh Suke dan Budfest 3 kali. Pertama dia adalah DCK kecil, lalu dia adalah DCK, dan kemudian mereka mengatakan dia dilahirkan dengan DCK in his mouth. Liu Jingning tidak bisa menahan tawanya lagi, meskipun dia tahu dia seharusnya tidak tertawa, itu terlalu memuaskan. Suke secara intelektual telah menghancurkan Dong Genji. Aku punya sepotong giok emas di mulutku. Dong Genji hampir meledak karena marah. Jika dia tidak mengendalikan kewarasannya, dia akan mencekik Suke. Benar, 2 karakter Genji tertulis di batu giok. Sebenarnya, menurutku batu giok emas itu tidak terlalu penting dibandingkan dengan 2 karakter itu, yang pasti memiliki rahasia dari surga di belakang mereka. Sepertinya Suke tidak merasakan kemarahan Dong Genji, jadi dia terus mendiskusikan topik itu dengan serius dengan Dong Genji. Wajah Dong Genji sangat gelap. Di depan lawan yang kuat, dia tidak akan mengungkapkan emosi melalui wajahnya, sebaliknya, dia akan tampak apatis. Namun, Suke hanyalah penguasa tingkat 4 dari tahap transformasi bayi, ini bukan apa-apa bagi Dong Genji. Dia menunjukkan rasa hormatnya kepada Suke untuk menunjukkan rasa hormat kepada Liu Jingning dan Jiang Hongyan dan mempertahankan sikap anggunnya. Tapi dia tidak menyangka Suke akan terus mempermalukannya, terutama dengan pukulan rendah seperti itu. Ini juga pertama kalinya dia merasa telah diperdaya oleh seseorang. Dia merasa seperti seorang jenius yang melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang tiba-tiba berhadapan dengan pria bodoh yang menyelesaikan masalah secara instan. Ini terlalu memalukan. Rekan kultivator saya Wang, cukup sudah, oke. Dong Genji berkata dengan dingin, menatap Suke. Tekanan dari tubuhnya mulai mengalir ke arah Suke. Dia tidak ingin menjadi munafik lagi dengan menimbulkan ancaman yang tidak terselubung. Namun, Suke mengabaikan ancamannya seolah tidak terjadi apa-apa. Saat berikutnya, Suke pura-pura terkejut dan bertanya, "Kakak Dong, ada apa? Apakah saya mengatakan sesuatu yang tidak pantas?" Astaga, Anda benar-benar memiliki nama yang bagus. Jangan bilang kamu tidak suka nama Genji. Kamu, Dong Genji, dengan geram, hendak membunuh Suke dengan gerakan mengangkat tangan. Namun, dia baru saja selesai mengatakan, "Kamu mencari kematian," ketika gerakannya tiba-tiba berhenti. Dia sedikit terkejut. Saat berikutnya aura megah menyapu dari Jiang Hongyan seperti tsunami yang bergejolak. Jiang Hongyan membuka matanya yang berbinar. Auranya yang agung dan perkasa menghilang dan digantikan oleh kelembutan seperti air. Dong Genji sangat senang, dan dibuat untuk datang. Suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok terbang di atas Dong Genji dan mendarat di depan Jiang Hongyan. Itu adalah Suke. Suke tersenyum. "Saya di sini. Apakah kamu terkejut? Apakah ini tidak terduga? Apa kamu senang?" Jiang Hongyan sama sekali tidak terkejut, seolah-olah dia sudah tahu Suke akan datang. Dia menggelengkan kepalanya. "Kamu seharusnya tidak berada di sini." Dia menghela nafas, tapi ada senyum tipis di wajahnya. "Tidak mungkin. Anda melindungi saya ketika saya melewati kesengsaraan surgawi saya, dan sekarang giliran saya untuk melindungi Anda." Liu Jingning juga mendekat dan, dengan malu, berkata, "Jiang Hongyan, saya memenuhi janji saya. Tapi bocah kecil ini tidak mendengarkan saran saya dan datang ke sini untuk menemukan jalannya sendiri. Aku tidak bisa menghentikannya." Mungkin sulit bagimu untuk percaya bahwa dia menemukan jalannya dengan berulang kali melemparkan sepatunya. Mendengar itu, Jiang Hongyan terkejut. Dengan melempar sepatunya? Dong Genji juga bingung. Namun, dia tidak menganggap serius cerita itu. Omong kosong bahwa seseorang dapat menemukan jalan mereka dengan melemparkan sepatu mereka. Baginya, Suke pasti mendapatkan informasi keberadaan Jiang Hongyan dan datang ke sini dengan menggunakan perangkat teleportasi. Namun, tidak satu pun dari masalah ini yang penting sekarang. Dia cukup penasaran dengan hubungan antara Suke dan Jiang Hongyan. Ketika dia mendengar Suke berkata, "Hongyanku," dia tidak menganggapnya serius. Tapi sikap Jiang Hongyan terhadap Suke benar-benar tidak terduga. Dari sudut pandangnya, Jiang Hongyan tampak lembut dan baik. Tapi dia apatis dengan cara yang biasanya membuat orang menjauh. Sekarang, bagaimanapun, Jiang Hongyan bersikap sangat lembut dan baik kepada Suke. Membangun kepala Dong, "Aku sangat menghargai perlindunganmu sekarang." Jiang Hongyan menoleh ke Dong Genji dan berbicara dengan senyum tipis di wajahnya.
Meskipun dia dalam kondisi kultivasi, dia sadar akan lingkungannya. Sebelum kedatangan Suke, para pembudidaya mencoba menyerang Jiang Hongyan. Namun, mereka membatalkan upaya ini saat Dong Genji muncul. Tentu saja, Jiang Hongyan tahu orang-orang ini tidak dapat menimbulkan ancaman baginya, bahkan Dong Genji tidak ada di sini. Dong Genji tersenyum. "Hongyan, kamu selalu diterima. Berdasarkan hubungan dekat kita." Genji, potong Suke sambil menyeringai. Kakak Dong, kita masih punya urusan keluarga untuk didiskusikan. Bagaimana kalau kamu pergi dan aku akan mengobrol denganmu saat makan malam di lain hari?" Pemecatan Suke begitu jelas sehingga Dong Genji tidak bisa menghentikan wajahnya menjadi gelap. Suke telah menyebutkan urusan keluarga yang jelas-jelas provokatif sebagai pernyataan kepada semua orang bahwa dia telah membentuk keluarga dengan Jiang Hongyan. Jiang Hongyan tidak bereaksi terhadap kata-kata Suke dan hanya diam-diam melirik Dong Genji. Dong Genji segera memahami sikap Jiang Hongyan, jadi dia memaksakan senyum dan melipat tangannya. "Kalau begitu, sampai jumpa lagi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi tanpa ragu. Dia tahu hanya penghinaan yang akan dia dapatkan jika dia tetap di sini. Namun, setelah Jiang Hongyan melewati kesengsaraannya besok, dia akan menjadi mainannya. Dan Suke akan menjadi yang pertama dalam daftar pembunuhannya. "Bocah kecil, kamu menyinggung pria yang merepotkan, jadi kamu harus berhati-hati di masa depan." Melihat Dong Genji dari belakang, Jiang Hongyan memperingatkan Suke diam-diam dengan alis berkerut. Suke tersenyum dengan ekspresi acuh tak acuh. "Dong Genji, dia bukan apa-apa untukku." Liu Jingning tersenyum kecut. Dia tidak tega memberitahu Jiang Hongyan bahwa Suke telah menyinggung hampir semua keluarga besar dan sekte di benua timur. "Jika tidak ada yang salah, saya akan melewati kesengsaraan surgawi saya besok. Bocah cilik, kamu pergi dari sini bersama Jingning sekarang dan tunggu aku di benua selatan." Jiang Hongyan tersenyum pada Suke, tetapi tatapannya masih cukup serius untuk menyampaikan bahwa dia tidak bercanda. "Aku sudah di sini, dan aku tidak akan meninggalkanmu. Nah, kenakan saja peralatan yang bisa melindungimu selama masa kesusahan besok. Aku akan menyiapkan beberapa mantra agar kita bisa bersenang-senang dengan orang-orang itu." Saat dia berbicara, Suke membeli Spirit Visage dan Bansis Veil dari sistem, yang keduanya merupakan peralatan untuk meningkatkan ketahanan sihir. Jiang Hongyan menggelengkan kepalanya dan tidak mengambil peralatannya. Sebaliknya, dia memandang Suke dengan serius dan mencoba mendesaknya untuk pergi. "Kamu tidak mengerti, situasi besok akan di luar kendalimu." Suke membungkuk dan meletakkan peralatan di lengan Jiang Hongyan. Sebelum dia sempat bereaksi, dia menepuk kepalanya dan, dengan senyum penuh kasih sayang, berkata, "Jadilah baik dan patuh. Pakai dulu dan tunggu di sini sampai aku selesai menyiapkan mantranya." Suke berbalik dan pergi dengan cara yang tampan dan mendominasi. Jiang Hongyan dan Liu Jingning menatap dengan tercengang di belakangnya. "Ini pasti aura presiden yang sombong kan? Bagaimana bisa King of Top Acting terus gagal menggoda gadis?" Suke sangat senang. Dia membuka sistem mall dan mulai mencari mantra lanjutan. Dia telah mengembangkan rencana yang matang untuk membunuh orang-orang itu. "Kali ini saya tidak hanya akan meningkatkan tahap kultivasi saya, tetapi juga bertindak keras dengan membuat orang-orang itu memuntahkan darah. Saya pasti akan menjadi Raja Top Acting dan orang yang tertawa terakhir." Melihat ini, Liu Jingning agak terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia meminta Hongyan untuk bersikap baik. Dan Hongyan baru saja mengizinkannya? Liu Jingning menatap Hongyan dengan sangat terkejut. Dalam pandangannya, Jiang Hongyan selalu menjadi jiwa yang sangat tenang dan lembut. Faktanya, justru karena ketenangannya itulah semua putra suci dan perawan suci merasakan rasa rendah diri di hadapannya. Jiang Hongyan tidak pernah bermaksud membuat orang merasa seperti ini, itu hanya karena dia terlalu luar biasa. Siapapun yang berdiri di depannya merasa rendah diri atau merasa perlu bekerja keras dan mengejar ketinggalannya. Tidak ada yang pernah benar-benar melampaui Hongyan, baik dari segi kekuatan maupun karakteristik mereka. Bahkan seorang jenius berbakat seperti Dong Genji tidak pernah bisa mengungguli dia. Selama bertahun-tahun, Dong Genji telah bekerja keras untuk memenangkan hati Hongyan, dan semua orang mengetahuinya, tetapi dia tidak pernah berhasil memenangkan hatinya. Untuk pertama kalinya, Liu Jingning melihatnya benar-benar menerima seseorang. Dia tidak bisa jatuh cinta. Petik 2. Menit berikutnya, Hongyan mengambil baju besi hijau dan memakainya, dan memasukkan aksesori berbentuk salib ke dalam sakunya. Dia benar-benar mengenakan baju besi jelek itu, seperti yang diminta Suke. Ya ampun! Liu Jingning sangat terkejut sehingga dia menutupi mulut mungilnya dengan tangannya.
Dalam pandangannya, armor hijau dan aksesorisnya bukanlah sesuatu yang spesial. Dia tidak percaya Hongyan baru saja melakukan apa yang diminta Suke. Mereka benar-benar jatuh cinta satu sama lain? Liu Jingning tertegun. Pada saat yang sama, dia semakin ingin tahu tentang Suke. Bagaimana dia bisa memenangkan hati Hongyan? Faktanya, Jiang Hongyan pernah melihat baju besi hijau ini sebelumnya. Suke mengenakan ini saat dia mengalami kesengsaraan guntur. Lebih penting lagi, baju besi hijau ini bisa melemahkan kekuatan kesengsaraan guntur. Itu sebabnya dia dengan cepat memakainya tanpa ragu-ragu. Dia juga mengira Liu Jingning sedang berpikir ada sesuatu yang terjadi antara dia dan Suke, tetapi dia tidak ingin menjelaskan dirinya sendiri. Tiba-tiba, sebuah adegan melintas di benak Jiang Hongyan, ketika keduanya masih di negara air dan Suke berbaring di tanah, berpura-pura terluka dan mengatakan dia hanya akan bangun dengan syarat Hongyan menciumnya. Pada saat yang sama, Suke sedang berjalan di sekitar pinggiran lembah pemakaman surgawi. Karena dia telah menguasai formula berburu naga, dia mampu menganalisis topografi. Di matanya, seluruh lembah pemakaman surgawi tampak seperti pedang tajam yang mengarah langsung ke benua timur, dan ujung pedang itu adalah pintu masuk ke lembah pemakaman surgawi. Jelas, lembah pemakaman surgawi mudah dijaga dan sulit diserang. Saya dapat mengatur beberapa susunan sihir dan menjebak para pembudidaya. Bagi para pembudidaya itu, lembah pemakaman surgawi juga merupakan tempat yang tepat untuk menjebak Jiang Hongyan. Mereka berencana untuk berkumpul bersama di pintu masuk lembah pemakaman surgawi, dan di ujung lain lembah pemakaman surgawi tidak ada jalan keluar. Dengan cara ini, Jiang Hongyan akan terjebak di dalam dan tidak mungkin melarikan diri. Faktanya, gagasan untuk melarikan diri tidak pernah terlintas dalam pikiran Suke sejak dia memutuskan untuk memberi pelajaran yang baik kepada para pembudidaya. Mantra tingkat lanjut telah menghabiskan banyak poin akting tangguh. Tapi bagaimanapun, saya bisa menggunakannya untuk melawan para pembudidaya tahap pelatihan Void. Suke melihat susunan yang muncul di layar sistem dan tersenyum. Saat ini, dia hanya memiliki 6.000 acting top points, sedangkan susunan sihir tingkat tinggi berharga sekitar 4.000 acting top points. Meski begitu, Suke telah memutuskan untuk menggunakan acting top point-nya untuk membeli berbagai level tinggi, selama dia bisa membunuh lebih banyak orang. Selain itu, jika dia berhasil meningkatkan levelnya, dia bisa bertindak tangguh dengan lebih mudah dan mendapatkan lebih banyak acting top points. Topografi di sini agak berbahaya, dan ada banyak pilihan yang bisa saya pilih. Misalnya, mantra Myriad Flame Incinerate Ghost plus Mystical Virus akan sangat kuat. Tidak peduli berapa banyak pembudidaya, saya dapat dengan mudah membunuh mereka semua. Suke menatap layar dan mengangguk. Setelah saya mengatur susunan dengan batu misterius, mantra hantu pembakaran api segudang api dapat dengan mudah diaktifkan. Selain itu, dengan api mistik, energinya akan menjadi 3 kali lebih kuat. Yang terpenting, biayanya hanya 5.000 acting top points. Ya ampun, apakah Anda benar-benar memiliki susunan sihir yang begitu kuat yang dapat membunuh semua pembudidaya saat ini? Butface kaget saat mendengar Suke bergumam. Aku baru saja berada di tahap transformasi bayi, dan bahkan jika aku bisa berlatih susunan sihir tingkat tinggi, aku tidak bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Ada terlalu banyak pembudidaya di sini. Untuk membunuh mereka semua, aku harus mencari cara lain. Saya tidak punya waktu ekstra untuk meningkatkan level saya sekarang, dan saya juga tidak memiliki poin tangguh bertindak yang cukup. Aku harus menemukan cara lain? Maksudmu, kamu ingin menundanya dengan melemparkan tahu bau ke arah mereka? Anda dapat menghitung saya dalam hal itu. Saya yakin mereka tidak tahan dengan bau tahu busuk. Butface berbicara dengan sangat bersemangat. Jelas, dia mendambakan tahu busuk lagi. **CK tahu busuk. Persetan, saya akan menyiapkan arai. Suke mengeluarkan sebuah bendera dan dengan cepat menembus tanah dengan salah satu ujungnya. Tornado ki spiritual yang tiba-tiba muncul dan menjadi berangin. Dia melemparkan batu spiritual lainnya ke tanah, dan tornado bergerak ke arah lain. Suke berdiri agak jauh dari yang lain. Semua pembudidaya tahu dia sedang menyiapkan susunan, tetapi tidak ada yang benar-benar peduli. Biasanya, hanya seseorang dari fraksi atau keluarga yang berpengaruh yang dapat membuat susunan yang kuat dengan menghabiskan banyak sumber daya dan tenaga. Itulah mengapa mereka tidak merasa terancam oleh susunan yang dibuat oleh Suke. Dong Genji pergi dari pintu masuk. Segera, beberapa wanita muda berjalan ke arahnya. Jelas, mereka semua berasal dari Kare Free Building. Pemuda itu datang untuk membantu Jiang Hongyan. Seorang wanita muda yang cantik tertawa. Itu sangat menarik. Dia ingin membuat susunan di luar Celestial Burial Valley. Dia baru saja dalam tahap transformasi bayi.
Dia bisa, paling banter, mengatur larik tingkat dasar, seorang pria muda mengejek. Mendengar ini, pemuda lain menggelengkan kepalanya dan berkata, saya rasa tidak. Dia menyiapkan arai dengan bendera mantra. Saya pikir susunannya harus tingkat menengah. Jangan konyol, dia baru dalam tahap transformasi bayi, ini tidak mungkin. Kamu tahu apa? Bahkan kami, yang berasal dari Career Building, hanya mengetahui satu cara untuk menyiapkan susunan tingkat menengah. Jangan remehkan pemuda itu, dia terlihat sangat percaya diri, saya khawatir dia punya potensi. Sudahlah, bahkan jika dia tahu cara mengatur arai di kelas menengah, lalu kenapa? Dia tidak mungkin menghentikan para pembudidaya untuk masuk ke lembah. Segalanya menjadi semakin menarik sekarang. Mereka memutuskan untuk tidak membunuh Jiang Hongyan, tetapi hanya untuk menghancurkan semua kultivasinya. Pemimpin kita akhirnya bisa memiliki Jiang Hongyan untuk dirinya sendiri. Novel akan diupdate terlebih dahulu di website ini. Kembalilah dan lanjutkan membaca besok, semuanya.